Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya saya sudah coba juga latihan ini, tapi tidak tahu, ini bukan karunia saya barangkali dalam hal seperti ini. Tapi bagaimanapun juga saya harus terus berlatih, karena ke depan kita tidak tahu bahwa juga akan dibutuhkan di suatu saat. Ya, saat-saat di mana kita tidak siap, barangkali kita harus mempersiapkan diri. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menghadap Tuhan, kita agungkan Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sudah menguduskan kita dengan cara mengorbankan dirinya mati di kayu salib, sehingga kita dibasuh oleh darahnya dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini, Ku Datang Tuhan. Tuhan
bebaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Aku datang Tuhan, dan Tuhan dalam Hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Saya minta Ibu Ade membuka dalam doa dan sekaligus doa Bapa kami. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Engkau Allah yang memberikan hidup dan pemeliharaan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami bangga punya Engkau di dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah kami saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang ambil alih semuanya sehingga kami yang boleh ada di tempat ini boleh sungguh diberkati dan kami boleh tetap melihat Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, Allah yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kau bawa ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Ade. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita datang dalam kerinduan yang besar
Kita menghadap Dia karena kita membutuhkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Jiwaku merindukanmu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. katakan sekali lagi, ku bersyukur. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Penolongku dan Allah, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti, tiada yang tiada yang seperti, sekali lagi, tiada yang seperti. ya Allah itu adalah penolong kita. Kita tidak mungkin dapat membandingkan Tuhan itu dengan siapapun. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, hai Israel, dengan siapakah engkau menyamakan aku? Memang tidak ada, ya, tidak bisa kita samakan Tuhan itu dengan apapun dan dengan siapapun. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita mengalami ada kesaksian-kesaksian hidup selama seminggu ini atau di masa lalu. Kita akan menyampaikan di depan ini supaya bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Sebelum kita masuk ke kesaksian, kita bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau, tetapi saya bersaksi lebih dulu. Tidak lama setelah saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya serius di dalam Tuhan, saya bersemangat. Di mana ada persekutuan, di mana ada KKR, ya saya datang. Walaupun biayanya besar, walaupun jauh, walaupun di gang, walaupun di stadion, pokoknya asal ada dapat selebaran KKR atau ibadah apapun, saya selalu datang. Semangat sekali. Bahkan ada sampai suatu ketika saya ingat saya masuk di sebuah gereja itu sangat kecil di gang. Saya ikut dan saya satu-satunya yang bukan jemaat ikut di situ. Ya, saya satu-satunya yang bukan jemaat. Itu gereja Metodis juga sebetulnya, tetapi itu semua orang-orang Tionghoa jemaatnya ya. Hanya satu yang saya saja yang bukan jemaat. Nah jadi
Nah itu semangat sekali, tetapi entah kenapa saya kembali lagi ke tempat saya tinggal dulu ya sebelum saya bertobat. Lalu saya jatuh ya di dalam dosa-dosa yang lama. Ya saya kembali ke minuman, saya kembali bermain judi. Ya pokoknya semua keburukan di tempat itu dulu yang saya sudah tinggalkan, saya kembali lagi. Nah itulah yang dikatakan Alkitab, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Dan keadaan saya itu menjadi lebih buruk, ya bukan lebih baik. Jadi saya ingat satu malam itu saya minum, ya pakai celana pendek, saya masih ingat bahkan celana pendek celana bola warna hijau ada strip kuningnya, karena itu sangat berkesan. Ya baru minum ya, jadi hanya pakai celana pendek itu saja, ya celana bola. Saya tidur di ruang tamu tempat kosan itu, yaitu kosan. Saya tidur di ruang tamu. Sebetulnya saya entah antara sadar dan tidak sadar karena kan baru minum ya, jadi ya tergeletak saja di ruang tamu itu, ada sofa di situ. Nah tapi saya kaget. Pagi-pagi itu ada lagu. Lagu itu seperti dari jauh semakin mendekat dan lewat, gitu ya. Dan itu sorak-sorai yang sangat ramai. Dan saya bangun, saya kaget. Ini suara dari mana? Siapa yang nyanyi seperti ini? Karena saya tahu persis bahwa daerah itu semua daerah kos. Semua ya, tidak ada satu sebelah, hanya sebelah saja ada rumah tangga di situ. Tapi semuanya itu daerah kos. Sehingga pergaulan di situ cukup bebas. Ya, maaf kata kadang-kadang ya perempuan itu datang hari Sabtu bawa pakaian seragam bagi yang SMA, nginap di situ dengan pacarnya. Nanti Senin dia dari situ sekolah. Ya itu hal yang tidak perlu ditiru sebetulnya. Jadi hal semacam itu sudah biasa. Makanya saya kaget, ini lagu dari mana? Dan itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa saya harus pulang. Saya harus kembali. Tapi saya waktu itu belum kembali juga, ya tapi akhirnya kembalilah dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Nah, inilah lagunya yang akan kita nyanyikan. Lagu itu berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan. Saya undang kita bagi berdiri. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. ya, silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang mau berbagi kesaksian, silakan maju ke depan. Belum ada? Oke, saya lanjutkan ceritanya kalau begitu. Ya, jadi saya sangat sadar bahwa saya harus kembali lagi ke rumah Bapak Rohani. Sebetulnya saya sudah difasilitasi di situ. Ya, dikasih kamar lengkap ya, kamar semua, tidak perlu bayar, tidak makan semua tidak perlu bayar. Ya paling saya hanya beli sabun lah, ya buat sabun saya sendiri. Itu pun karena malu meminta sebenarnya. Jadi ya, semua dikasih ya, bahkan didukung ya supaya bisa bertumbuh di dalam iman, kegiatan-kegiatan rohani semua yang saya inginkan itu pasti difasilitasi. Nah, tapi saya sudah malu untuk pulang.
Karena saya sudah tahu mereka itu baik ya, gitu peduli, begitu care. Saya malu untuk kembali ke rumah itu. Lalu beberapa waktu kemudian ada lagi semacam penglihatan. Ya, saya melihat di suatu tempat yang begitu indah, ada orang yang bahagia di tempat itu seperti kebahagiaan orang sedang menjalankan pernikahan. Dan ada lagu-lagu juga. Ya, dan itu menguatkan saya kembali supaya saya pulang. Ini harus saya pulang. Oke, karena itu saya ambil keputusan saya akan pulang. Begitu masuk mendekati rumah, saya mau balik. Tidak berani ya, nggak enak nih kalau balik lagi. Padahal itu tinggal sekitar 200 meteran lah. Jadi pada waktu itu saya balik, pas-pasan keluar mobil. Itu mobil yang punya rumah dibawa oleh supirnya. Dan di jalan itu langsung dia berhenti, kamu mau kemana? Ya dia lihat saya. Ya saya bilang saya mau, dia bukan begitu. Kamu sudah lama dicari, kemana aja kamu? Gitu ya. Ya saya bilang ya saya kasih tahu saya ada di Padang Bulan. Dan dia bilang, ayo sekalian sama saya. Saya mau menjemput katanya. Nanti saya turunkan kamu di jalan. Karena mungkin dia tahu juga saya sudah bimbang gitu ya. Oh ya baik, saya bilang. Saya naik. Dia putar mobilnya langsung dibawa ke rumah. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa lagi buat apa-apa. Ya, langsung diputar aja ke rumah. Ya dia akal-akalin lah saya. Karena ya dia bilang tadi kan begitu. Saya nanti turunkan kamu di jalan sampai kamu dapat angkot. Ya saya bilang. Ya saya namanya Mas Saino ya kalau saya nggak salah, orang Jawa dia. Tapi Kristen, pemain keyboard di gereja juga. Dia balik, diputar mobil, langsung dibawa ke rumah. Di halaman dia langsung mau tak mau saya nggak bisa apa-apa lagi, ya udah pulang lah gitu ya. Itulah kebaikan Tuhan menurut saya salah satunya. Dia tidak mengizinkan saya jatuh lebih jauh lagi dari kehidupan masa lalu saya, walaupun setelah pertobatan itu dan ketika saya jatuh itu kehidupan saya lebih buruk daripada sebelum-sebelumnya saya bertobat. Ya, jadi di satu sisi ada peperangan di dalam batin, saya kok sudah sejauh ini jatuhnya. Di satu sisi ada kerinduan juga untuk Tuhan tetapi merasa bersalah yang cukup mendalam. Sehingga bagi saya itu sulit, ada satu dilema ya, antara kembali dan tetap di dalam posisi yang ada sekarang, di mana saya tinggal di dalam lingkungan yang tidak kondusif secara iman. Ya, tapi Tuhan membawa saya kembali dengan cara ya seperti tadi itu ya, oleh ya agak diakali lah oleh supir dari tempat di mana saya tinggal, dan saya kembali ke tempat itu. Lalu mereka kembali lagi menyambut saya sama seperti biasa, tidak ada perubahan apapun dalam sikap mereka. Tidak ada perubahan kebencian, merendahkan, menghina, tidak ada. Bahkan itulah kemudian yang membuat saya, Bapak Ibu, pelayanan ke kampung-kampung karena motivasi mereka. Tetapi saya tidak pernah meminta apapun. Saya kerja 3 hari, selebihnya saya pergi ke kampung-kampung melayani Tuhan. Jadi saya dari dulu itu tidak pernah minta apapun kepada siapapun dalam melayani. Dulu ya di Medan itu. Jadi saya bekerja 3 hari. Selebihnya saya pergi ke kampung-kampung ya pakai biaya sendiri ya. Jadi ya itu ceritanya cukup panjang, tapi kemudian karena mereka melihat saya begitu serius setelah itu, maka dia temui saya ya, dia tanya selama 3 kali sekitar 3 tahun ya, ditanya terus, kamu mau enggak kuliah, kami biayai kamu sampai lulus. Di mana kamu mau? Silakan. Dia enggak menentukan juga kemana. Akhirnya saya bilang ya nantilah, saya doakan dulu. Ditanya lagi terus sampai 3 kali. Ketiga kali dia bertanya baru saya bilang oke, saya siap. Kemana katanya? Saya mau ke Tiranus. Karena ada dulu di sana itu Bang Arifin Tambunan, ada Bang Edu, itu teman saya pelayanan dulu di Medan. Akhirnya saya ke Tiranus. Nah itu karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ya saya tidak menduga juga akhirnya bisa kuliah gitu ya. Orang tua saya kan tidak sanggup karena sakit-sakitan. Nah tapi
itulah Tuhan itu baik. Saya tidak mengerti jalannya, tapi kemudian ya seperti Bapak Ibu sendiri lihat, saya sudah bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi daripada dulu, karena dulu saya belum memahami banyak hal, hanya pergi ke kampung-kampung penginjilan begitu, tapi pemahaman pengajaran itu kan belum mendalam, ya agak berbeda lah dengan sekarang. Jadi ya betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu, saya menunggu lagi kalau masih ada yang mau bersaksi, kita nyanyikan sekali lagi betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya saya undang lagi bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. saya persilakan kalau ada kesaksian lagi. Bagaimana? Ada di Zoom? Pak Yopi, oh, silakan Pak. Tadi yang diceritakan tadi itu, apalagi lagu yang baru saja dinyanyikan, itu zaman dulu itu kalau KKR itu pasti lagu ini muncul. Ya, saya masih ingat zamannya Pahit. Ya, lagu-lagu ini pasti dinyanyikan di Bandung. Ya. Nah, saya bersyukur bagaimana Tuhan telah memimpin kita semua. Secara khusus kami yang dengan kata lain Tuhan memagari. Kemarin ini saya jatuh, ya, dan boleh dibilang jalan mulai susah lagi, tapi sekarang setelah lewat 1 hari mulai baik lagi. Gara-gara di terapi, jadi jatuh nggak bisa bangun. Jadi, tapi sekarang sudah lumayan bisa jalan lagi. Tolong doakan. Nah, yang kedua, kita perlu berdoa karena Indonesia boleh katakan dengan terjadi cukup dengan pemilihan yang kemarin, saya tidak campur, tapi kita perlu berdoa supaya ada di bawah di konstitusi boleh dibilang terjadi tabrakan lah, artinya ada keputusan yang memang harus diputuskan oleh pengadilan. Nah, yang ketiga yang saya minta, karena saya juga harus pergi karena tubuhnya Pahit, itu akan dibuat, tetapi yang saya minta itu pakai toganya itu toganya punya ITB. Nah, toga ITB sudah dikasih lihat saya, cuma saya perlu ke sana untuk tanya ke tempat Pahit mengajar di ITB. Yang kedua, sebagai guru besar, kalungnya sudah ada, jadi ditemukan. Cuma saya harus tanya juga, sehingga itu akan dipasang buat Pahit. Jadi nanti akan di patungnya itu akan dipasang. Jadi saya mau tanya apa betul atau tidak gitu. Sehingga kami harus ke ITB. Nah, tolong doakan supaya nantinya tugu itu akan dibangun dan waktu wisuda tugu itu sudah selesai. Diharapkan sudah selesai. Ya, diharapkan selesai lah. Tolong doakan.
Karena biar bagaimanapun, Pahit adalah salah satu pribadi yang mendirikan Tyrannus. Dia bergumul dan dia mengasihi Indonesia sampai mamanya datang orang keluarganya datang 2 kali ke Indonesia minta untuk dia dibawa pulang, tapi dia nggak mau. Jadi makanya orang tuanya waktu itu memaksa saya sama Yani untuk ke Amerika. Dia bilang kami punya ini ya, tapi kami tolak. Saya bilang betul, saya bilang tapi itu bukan punya kami, itu punya papi, saya bilang Pahit. Jadi biar dia kalau dia pulang saya ikut, kalau dia nggak pulang saya nggak ikut. Saya bilang karena saya harus bertanggung jawab buat dia untuk visanya dia di Indonesia. Dan berterima kasih dari sejak tahun 61 dia datang ke Indonesia sampai dia meninggal. Itu dia masih ada di sini. Kita bersyukur bersama dengan istrinya, mereka berdua pribadi yang mengasihi Tuhan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tolong doakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan Yesus memberkati. Tadi Bapak Ibu kita sudah mendengar ada 3 hal. Satu, Pak Yopi kesehatannya karena kemarin jatuh, tapi puji Tuhan ya sudah bisa kembali berjalan. Yang kedua, untuk bangsa kita ya supaya ya lebih baiklah ke depannya, kita doakan bangsa kita. Dan untuk ketiga itu adalah Tugu Pahit yang akan dibangun di Tyrannus. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan, kita akan nyanyikan lagu ini sebetulnya lagu Kidung Jemaat ya, cukup lama, tetapi saya kira kita semua rindu juga gitu ya, tidak alergi lah dengan lagu-lagu ya, tetap ini lagu Kristen ya, lagu untuk memuji Tuhan. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Penuh suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa hari-hari di dalam hidup kami adalah hari-hari yang ada bersama
di dalam perlindungan Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan, biarkan Engkau mengangkat kami jauh lebih tinggi di dalam hari-hari kami untuk kami boleh terus melihat ketika iman kami tidak menjadi patah, ketika iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Berdirilah atas kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, sehingga kami sungguh tetap memiliki hati yang terpaut kepada Engkau. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami boleh mendengarkan bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup kami melalui kesaksian, melalui pujian. Dan hari ini juga kami mau sama-sama belajar dari Tuhan sendiri, kiranya Tuhan yang menolong sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami simak menjadi satu bagian di mana kami boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengajar kami sendiri, berikan kerendahan hati kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau ambil alih pemberitaan firman kami pada pagi hari ini, dan jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarkan Engkau sendiri yang berbicara atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami siap dengarkan firman. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya senang sekali tadi ya ketawa-ketawa dengar kesaksian dari Pak Nelson gitu ya. Tapi bagaimana pengalaman itu mendewasakan kita, pengalaman itu menjadikan kita punya banyak situasi di mana kita bisa melihat bahwa Allah itu luar biasa gitu ya. Bahkan dari hal-hal yang sederhana gitu ya, menjadikan kita itu semakin belajar dan belajar. Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini, misalnya saya tanya ya, dari kita bangun pagi, mana lebih banyak? Kita bersyukur atau kita mengeluh? Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, waktu kita bangun aja ya, kayak tadi gitu ya, bangun, aduh panas pisan gitu ya, udara itu panas banget ya, saya langsung komentar, aduh hari ini panas banget ya. Itu udah ngeluh ya, maksudnya udah ada sesuatu yang tidak enak seperti itu. Terus waktu pagi-pagi saya bilang, aduh ketika kebangun jam berapa ya gitu ya, ini jam berapa, karena HP saya di luar, saya alarm ya, saya biasa pakai alarm gitu ya. Saya takut kesiangan kan, terus Welly bercandain jam 9:30, saya langsung kaget ya, bangun gitu ya, aduh nggak mungkin jam 9:30, nggak boleh jam 9:30 pasti terlambat ya, ternyata bukan jam 9:30 gitu ya. Di dalam hari-hari kita ada begitu banyak kita memikirkan atau mengeluarkan lebih banyak, kayaknya lebih banyak keluhan ya, lebih banyak omelan atau lebih banyak gerutu gitu ya, atau lebih banyak ketidakpuasan daripada ketimbang kita, aduh terima kasih Tuhan gitu ya, aduh hari ini enak banget gitu ya. Ada banyak hal yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Yuk kita akan buka di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Saya percaya kita semua sudah sering membaca ayat ini dan bersyukur, karena kalau kita sering membaca berarti kita akan semakin paham gitu ya apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman ini. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Bisa salah seorang membacakan bagi kita semua Filipi ayat pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Oh. Ya.
doa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya, amin. Terima kasih Bu Pur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini ya menjadi ayat atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara dan ditujukan untuk sahabat-sahabatnya gitu ya, untuk orang-orang yang dikasihi. Kalau kita sama-sama melihat kembali ke dalam kehidupan Rasul Paulus, saya meyakini atau melihat bahwa perjalanan hidup dan pelayanan Paulus itu menjadi satu paket yang lengkap. Kenapa? Karena di dalam hidupnya itu ada kerja keras. Dia tidak mau bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya sehingga dia membuat kemah. Tadi ingat ya, Pak Nelson bilang saya tidak pernah meminta untuk dibayar. Jadi bekerja membiayai sendiri pelayanannya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Dia tidak mau bergantung dan membuat orang lain susah akan dirinya. Ada penderitaan di dalam hidupnya, ada penderitaan, ada penolakan, ada pergumulan gitu ya, tetapi juga ada sukacita yang dia selalu kumandangkan dalam kondisi apapun gitu ya. Kalau kita melihat pemikiran-pemikiran Rasul Paulus gitu, itu saya lihat itu hebat banget. Kristus itu pasti udah the best lah ya, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Tetapi kalau kita melihat rasul, ada banyak rasul-rasul Kristus, semua juga punya bagian yang luar biasa. Tapi hari ini kita sama-sama melihat dari buah pemikiran Rasul Paulus. Ketika dia diperhadapkan pada hidup dan mati, apa yang dia katakan? Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada masalah, kalau dia hidup, ya dia hidup untuk Kristus. Dia melayani, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti itu, seperti apa yang Kristus ajarkan dan Kristus inginkan. Bagiku kalau aku hidup, ya itu adalah Kristus. Tapi kalaupun aku harus mati, bagi dia apa dia katakan? Bagiku itu adalah keuntungan. Kenapa? Kalau dia mati, dia tahu dia akan pergi kemana. Kalau dia mati, dia tahu bahwa dia akan bersama dengan Kristus, Allah yang dia layani selama ini. Jadi luar biasa ketika dia diperhadapkan pada kematian pun berapa hari dia harus karam kapal gitu ya, perjalanan pelayanannya itu juga luar biasa. Dan saya membayangkan ketika masa lalu Rasul Paulus dia menganiaya jemaat segala macam dengan satu keyakinan bahwa itu adalah ibadahnya, itu adalah ketaatannya kepada keyakinan dia sebelumnya. Dan ketika Kristus memanggil dia percaya kepada Tuhan, dia berbalik imannya itu, dia berbalik dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Saya bisa membayangkan ketika dia dulu menganiaya, kemudian dia ada masuk di dalam kelompok orang percaya. Apakah saat itu dia langsung diterima? Mungkin orang-orang sekitarnya atau orang-orang Kristen saat itu akan bertanya-tanya, benar nggak ini sudah bertobat? Atau dia hanya cuma mata-mata? Atau dia mencari satu bagian yang dimana bisa untuk menganiaya kita? Ya. Dan bahkan ketika dengan kelompoknya yang lain, tentu dia dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang mengkhianati keyakinannya. Jadi bukan hal yang mudah buat Rasul Paulus di dalam hidup dan pelayanannya. Dan kemudian ketika saya melihat buah pemikiran Rasul Paulus ketika dia ada di dalam kekurangan, tentu ada dia mengalami kekurangan. Apa yang dia katakan? Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tetapi aku belajar
Aku belajar untuk apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Bapak Ibu, tentu di dalam kehidupan kita, kadangkala kita mengalami kekurangan, betul ya? Kadang kita mengalami kekurangan dalam hal apa? Dalam hal keuangan, mungkin ada banyak hal yang kita pikirkan. Mungkin kita pikir, aduh gimana nanti dengan anak-anak, aduh gimana nanti anak-anak sekolah lebih tinggi lagi, butuh biaya, dan segala macamnya. Ya, sekarang apa-apa naik. Ya, kemarin ngobrol beras dari harga berapa ya, sekarang udah harga berapa juga. Kemarin beli beras sekilo harga berapa? 18.000, ya biasa aja gitu ya, belum pernah mencapai ke sana gitu ya. Tapi Rasul Paulus bisa berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Berarti dia mengalami kekurangan. Aku tahu, tapi dia berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan yang menarik dia katakan, aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Kadangkala kita menginginkan bagian ketika kita melihat orang lain, kayaknya enak gitu ya. Terus kita berkata, kenapa ya saya tidak bisa menjadi sama seperti dia? Gitu. Atau kita selalu menganggap diri kita itu kurang. Diri kita itu tidak sebaik orang lain, tidak seberuntung orang lain. Kadangkala kita pusing ataupun energi kita habis untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan keberhasilan orang lain, untuk memikirkan bagian di luar dari kehidupan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya banyak alasan untuk kita bisa bersyukur karena kita memiliki banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Bahkan ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, ya, situasi yang menyebalkan, betul ya? Situasi yang menyebalkan pasti ada di dalam penjara. Kita semua nggak ada yang mau masuk penjara, tapi Rasul Paulus pada saat itu dalam kondisinya dia tidak bersalah, tetapi dia harus masuk penjara karena Kristus, ya, karena berita Injil. Pasti situasinya menyebalkan, tapi dia bisa berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya sekali, dia mau tekankan, sekali lagi katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Rasanya semuanya nggak masuk akal gitu ya, tetapi itulah Paulus dengan segala keyakinannya di dalam Kristus. Ya. Paulus memilih untuk mengucap syukur daripada ngomel. Dia memilih untuk mengucap syukur daripada ngedumel. Dia memilih mengucap syukur berterima kasih daripada bersungut-sungut. Dan bagi dia ketika dia bisa bersyukur, ketika dia bisa berterima kasih, menerima situasi yang dia alami ketika dia ada di dalam penjara, bahkan ketika dia ingat kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya. Di sini dikatakan di pasal yang pertama, ayat yang pertama, dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus dan kepada semua orang kudus gitu ya. Oke, kemudian di dalam ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bagi Paulus, persahabatan itu hal yang baik, hal yang penting. Tetapi bagi dia persaudaraan di dalam Kristus itu jauh lebih penting yang bisa menghasilkan satu sukacita sejati. Di tempat ini tidak ada satupun dari Bapak Ibu Saudara yang satu darah dengan saya. Tidak ada ikatan saudara kandung atau apapun, gak ada. Ikatan ipar pun tidak ada. Kalau mau ditelusuri, kita semua, saya dengan Bapak Ibu di sini orang lain. Tetapi kenapa kita di sini punya satu hati, punya satu rasa? Kalau di rumah kadang-kadang kalau saya tidak bertemu, kadang-kadang suka saya kangen gitu ya. Atau ada bagian di mana kita bisa menjadi satu di sini. Karena Kristus yang menyatukan kita. Kita tidak satu darah, tetapi kita dipersatukan di dalam darah dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus ya, di dalam Filipi dia katakan bersukacitalah senantiasa.
dia bisa bersukacita. Ketika dia bersukacita, kenapa dia bisa bersukacita? Karena ada ucapan syukur. Karena tidak ada sungut-sungut. Karena dia memilih untuk tidak mengeluh. Karena dia memilih untuk menerima situasinya. Mudah? Oh tentu tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk bisa bersukacita, untuk berterima kasih, untuk tidak mengeluh, untuk tidak ngomel, untuk tidak menggerutu. Oh enggak mudah dalam situasi yang sulit. Tetapi semua itu adalah pilihan dan perlu untuk belajar. Mengucap syukur, berterima kasih, tidak bersungut-sungut itu tidak bisa instan begitu saja kita miliki. Tetapi kita harus terus melatih, kita terus belajar dan terus belajar. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa di dalam Tuhan. Dan Paulus senantiasa menanamkan, saya melihat bahwa Paulus ini bisa menanamkan di dalam dirinya, terus menanamkan di dalam dirinya untuk mengucap syukur. Pilihannya adalah mengucap syukur atau ngedumel. Pilihannya adalah mengucap syukur atau sungut-sungut. Bukankah pemazmur juga selalu mengajak kita, betul ya? Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah. Tadi waktu kesaksian Pak Yopi jatuh gitu ya. Tapi diawali kesaksian sebelum ada kata kemarin saya terjatuh, saya mendengar apa yang dikatakan Pak Yopi? Bersyukur. Bersyukur, udah jatuh gitu ya, masih bersyukur gitu ya. Sekarang udah lebih baik gitu. Bukan berarti bahwa kita pasrah dengan satu situasi yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi untuk bisa bersyukur itu adalah pilihan. Dan tidak mudah, saya seringkali gagal untuk bisa dalam satu situasi yang tidak mengeluh. Ya. Dan itu harus belajar. Banyak yang dituliskan di dalam Alkitab, bersyukur dan berterima kasih. Di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus memilih untuk bersyukur setiap kali aku mengingat kamu, mengingat jemaat, mengingat sahabat-sahabatnya. Ketika dia mengingat sahabatnya, ketika dia mengingat jemaat, ketika dia mengingat seseorang di dalam hidupnya, dia memilih, dia katakan, aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengingat seseorang, apakah kita bersyukur atas orang itu atau kita rasanya ngomel kalau kita ingat orang itu ya. Para suami, anak-anak, waktu kalian mengingat istri, mengingat mama, mengingat ibu, apa yang diingat? Bisakah kita bersyukur? Aduh, ada yang masakin, ada yang nyuciin baju ya, ada yang nyiapin makan, ada yang nyetrikain baju. Bisakah terima kasih, aduh Tuhan makasih aku gak harus nyetrika baju sendiri. Tapi ada yang nyetrikain. Suami waktu istri masakin, aduh masakannya enak. Pernah gak sih? Ma makasih ya, masakannya udah enak banget. Meskipun mungkin keasinan. Ya. Para ibu bener ya, ibu-ibu ya saya ngerasain kalau kita masak terus masakannya laku keras, bahagia nggak sih? Bahagia ya, meskipun kadang-kadang enak nggak ya, saya suka kalau masak saya suka tanya, keasinan nggak sih? Terus kadang-kadang selalu aja diganggu, saya udah deg-degan ya, ih kok kayak gini sih, aduh tambah lagi gitu ya. Dia bilang enak banget, nyebelin kan, bener nggak ya? Nah tapi Bapak Ibu ketika kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh orang, jangan jauh-jauh, orang di sekitar kita. Ya, anak-anak ingatlah, mamamu, ibumu itu mengerjakan banyak hal untuk engkau. Terima kasih. Ya. Kalau sekarang misalnya, aduh tapi mamatnya nyebelin, si mamatnya suka cerewet aja gitu ya. Ingat, waktu masih kecil, kita tuh cerewetnya minta ampun ya, apa-apa ditanyain. Apa-apa ditanyain cerewet banget, tapi pernah mengeluh mama kita, orang tua kita? Enggak.
Ya. Begitu juga sebaliknya. Para istri, pernah nggak sih terima kasih? Aduh Tuhan, terima kasih ya. Saya udah dikasih suami yang seperti ini buat hidup saya gitu ya. Atau yang dilihat adalah gini, aduh cerewet banget istri saya gitu ya. Ngomel-ngomel mulu gitu ya. Pernahkah kita berterima kasih? Ketika kita mengingat apa yang sudah dilakukan, ya. Pernahkah kita berterima kasih? Pernahkah kita mengucap syukur gitu ya? Orang tua juga pernahkah berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak meskipun itu hal yang sederhana ya di dalam hidup kita. Setiap kali mengingat kamu, aku mengucap syukur. Yuk sama-sama kita memikirkan untuk apa yang baik yang sudah dikerjakan oleh orang-orang di sekitar kita dan kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih. Bukan hanya dalam hati ya Bapak Ibu untuk mengucap syukur, tapi diperkatakan. Berterima kasihnya itu bukan hanya dalam hati, terima kasih Tuhan aku punya istri seperti gitu, terima kasih Tuhan aku punya suami kayak gitu, terima kasih Tuhan aku punya anak seperti itu, terima kasih Tuhan aku punya teman-teman seperti itu. Bukan hanya dalam hati, omongin, diperkatakan. Saya percaya bukan hanya wanita yang suka untuk disampaikan, diapresiasi. Bapak-bapak juga sama ya, senang gak sih kalau diapresiasi? Pasti senang. Ya waktu Ibu Saud mungkin bilang, aduh Pak, ganteng amat pakai baju itu misalnya ya. Pastilah meskipun gitu ya, tapi dalam hati pasti senang. Betul ya Pak Saud ya? Betul. Waktu Pak Nelson tadi saya di belakang itu saya lihat, Pak Nelson dengan model rambut yang baru nih gitu ya, lebih kinclong. Ya, terus abis gitu istrinya bilang, wih keren Pak dengan seperti ini, tapi memang keren Pak Nelson gitu ya. Nah rasanya gimana? Pasti besoknya kalau udah tumbuh agak panjang udah dipotong lagi biar dibilang keren lagi sama istrinya ya. Sama, hal sederhana ketika kita bisa mengapresiasi itu sangat membahagiakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya Rasul Paulus ketika mengingat, tetapi dia katakan bahkan tiap kali aku berdoa. Waktu kita bisa menanamkan dalam pikiran dan hati kita, satu bagian kita bersyukur, berterima kasih untuk orang-orang di sekitar kita, maka doa kita pun akan menjadi doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan dia dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk salary yang saya dapat di dalam pekerjaan saya. Terima kasih Tuhan. Jadi ada bagian bahkan ketika kita berdoa yang keluar adalah bukan rasa kesal. Boleh berdoa dengan rasa kesal? Boleh. Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh bahasa, oleh rasa kita. Saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kesel banget sama dia. Bukan sama suami saya ya, sama teman rekan sekerja saya pernah kesel. Ya tapi yang diceritain sama Tuhan kan omelan saya, keluhan saya gitu. Kenapa? Karena yang saya ingat adalah sesuatu yang tidak baik tentang rekan sekerja. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus tiap kali mengingat, tiap kali berdoa, tiap kali persekutuan berita Injil itu disampaikan, dia mengucap syukur. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya belajar, yuk kita semua belajar ya. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga, Rasul Paulus bersyukur karena iman anak didiknya Timotius. Kadangkala mungkin kita merasa, aduh susah banget nih ya dengan anak-anak yang semakin beranjak dewasa. Gitu ya. Kalau masih kecil, nggak boleh gitu, nurut, bener nggak? Kalau sekarang, nggak boleh gitu, kenapa nggak boleh gitu? Saya pengennya gini, benar nggak? Kadang-kadang kita sulit dengan anak-anak ataupun orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan, gitu ya. Tetapi lihat bagaimana Rasul Paulus, dia bersyukur karena anak didiknya Timotius mengambil jalan yang tidak berbeda dengan Rasul Paulus. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, ya. Dan dia melihat imannya bertumbuh. Apakah dari awal dia sudah melihat Timotius menjadi seperti yang dia
yakini sampai saat dia menuliskan ini? Tentu ada perjalanan yang panjang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah salah menitipkan atau mempercayakan anak-anak di dalam hidup kita. Dan anak-anak, ingatlah, Tuhan juga tidak pernah salah mempercayakan papa mama, orang tua di dalam hidupmu. Aku gak mau nih, mama ini cerewet banget, papa ini keras banget, aku pengennya seperti yang punya teman. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Saya selalu ingat kata-kata Pak Yopi. Tuhan itu detail dengan hidup kita. Jadi ketika menempatkan anak-anak, ketika menempatkan orang tua, dia pun detail, tahu apa yang dia kerjakan. Jadi bersyukurlah untuk apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Nah, Israel punya catatan yang buruk tentang sungut-sungut. Ya, di dalam perjalanan di Mesir kita tahu ya, sungut-sungut lagi gitu ya. Minta berdoa sama Tuhan, minta dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ya, udah dibebasin. Sampai mengalami kesulitan dalam perjalanan, dia bilang apa? Lebih baik di Mesir aja karena di Mesir mah ada makanan. Kasih makanan sama Tuhan ya di dalam perjalanan. Oh, banyak banget catatannya, jelek banget tentang rasa syukur dan bersungut-sungut. Waktu menikmati kebaikan Tuhan, oh lupa Tuhan. Waktu mengalami kesulitan, berbalik arah, berubah setia kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu keluhan, sungut-sungut ataupun gerutu itu lahir dari ketidakpuasan, betul ya? Kita nggak puas akan sesuatu, harapan kita nggak tercapai gitu ya. Kita iri dengan orang lain, kita lihat orang lain lebih berhasil dengan hidup kita gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya apa sih ketika kita mengeluh, apa yang kita dapat? Ya. Biasanya yang kita dapat adalah justru lebih dongkol, justru lebih kesal, benar ya. Nah, saya ingat ya, ada satu kejadian kemarin ya hari Jumat, hari Jumat. Waktu di hari Jumat itu, kalau hari Jumat itu tuh Weli latihan, gitu ya. Terus saya tuh udah janji sama teman-temannya dia, klub basketnya dia itu saya akan membuatkan eskut, ya karena biasa kalau habis olahraga biasanya gitu ya. Karena minggu yang sebelumnya saya nggak bisa karena saya harus dampingin anak-anak ke Jakarta, study tour. Jadi baru Jumat kemarin. Jadi malamnya itu karena saya harus kerja, jadi malamnya itu saya udah siapin semuanya gitu ya. Dari esnya, melonnya, selasihnya, pokoknya semua udah saya siapin, saya sudah tempatin, saya masukin di kulkas gitu ya. Terus karena hari Jumat pasti Weli nanti jemput saya langsung ke GOR seperti itu. Nah kemudian saya pagi-pagi itu saya udah bilang, jangan lupa ya, itu udah saya masukin di kulkas. Terus dia bilang, yang mana? Kasih lihat sama dia, saya tunjukin 1, 2, 3, 4. Tapi saya missing satu pesan, yaitu saya bilang 4. Padahal maksudnya 5 tempat, karena 4 itu 4 macam seperti itu. Jadi saya sudah siapkan, kemudian sudahlah ya, saya pikir semuanya sudah aman. Kemudian tibalah waktunya dia jemput saya, sebelumnya saya bilang jangan lupa ya semuanya, air apa segala macamnya, saya gitu ya, seperti itu. Nah kemudian ketika jemput, terus kemudian saya bilang, di bawah enggak airnya? Tiba-tiba saya bilang gitu, air apa? Air apa? Lah ya air yang buat esnya, saya bilang gitu. Loh kan kamu bilang cuma 4 yang di dalam kulkas gitu ya. Terus itu udah sedikit gitu ya. Ya udah gampang ya, beli air. Ya udah kamu beli air aja. Dia memberikan solusi beli air aja, itu yang langsung. Oh iya betul, beli air bisa ya dalam perjalanan. Kemudian sampai dalam perjalanan udah semuanya, saya tanya, saya buatkan. Kemudian ada satu yang tertinggal, yaitu sebelumnya itu jeruk. Karena harus ada pakai jeruk. Ya, kemana jeruknya? Saya bilang gitu ya.
Hah, jeruk apa? Jadi pokoknya ada yang ketinggalan aja. Saat itu yang terjadi adalah respon saya adalah bukannya saya tenang kemudian bilang waktu ternyata ketinggalan si jeruk itu gitu ya, kan udah 4 gitu ya. Jadi Renner ya yang bawa udah 4, tapi 4-nya itu maksud saya 4 macam. Jadi ada miss di situ. Jadi yang terjadi adalah saya ngomel, saya ngegerutu. Saya gimana sih, kan udah dikasih tahu ini bla 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 kayak gini. Loh kan katanya 4, itu udah 4 gitu ya. Nah jadi yang terjadi adalah saya makin dongkol, saya makin kesel. Seharusnya ketika saya tahu itu ketinggalan, saya bisa nggak memilih untuk oh ya udah ketinggalan. Kemudian saya akan berkata, ya udah kita cari aja, mampir dulu ke Jogja, kita beli jeruk. Aman semuanya, benar nggak? Tapi saat itu menjadi tidak aman karena saya ngomel gitu ya. Terus saya marah gitu ya, saya ngedumel, saya mengeluh. Aduh, kemudian saya merasa aduh udah disiapin pakai ketinggalan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala respon kita adalah langsung. Yang dicari adalah keselnya dulu, yang dicari adalah marahnya dulu, bukan solusinya dulu gitu ya. Padahal akhirnya juga ya bisa tinggal beli jeruk lagi, kemudian semuanya bisa menjadi beres gitu ya. Tidak membuat suami jadi kesal, tidak membuat saya juga jadi kesal gitu ya. Tetapi menjadi bagian yang ya bersyukur aja. Nah pelajaran yang saya dapat saat itu adalah gitu ya. Karena kan yang ngambil dari kulkas itu si Dede gitu ya. Jadi dia juga jadi merasa bersalah gitu ya. Karena dia hanya mengambil saja. Yang terjadi adalah ketika akhirnya kan harus dipotong dulu ya. Jadi akhirnya udah latihan aja dulu. Kemudian kami berdua itu ketawa-ketawa, kami berdua itu menyiapkan gitu ya. Dede sama aku aja yang peresnya gitu ya, semuanya gitu. Bonding kami itu jauh lebih lebih dekat lagi gitu ya. Nah jadi ketika kondisi itu membuat saya belajar, kenapa saya harus meresponnya itu langsung ngomel? Karena kalau seandainya saya tidak ngomel, tentu ada bagian yang tidak perlu ada menjadi kesal. Dan saat itu dalam hati waktu saya kesal gitu ya, ego saya muncul, saya bilang gitu, bukannya say sorry gitu ya, malah jadi defend lagi gitu ya. Terus dalam hati, mentang-mentang pemain basket defendnya seperti itu ya. Nah tapi saat itu karena kondisinya memang sedang pak eyel gitu ya. Kemudian begitu udah selesai semuanya, teman-temannya juga senang semua. Aduh seger banget, makasih segala macamnya ya. Saya merasa terobati gitu ya rasanya. Tetapi hal yang saya tidak sangka adalah ketika sudah mau pulang gitu ya, kemudian Welly bilang sambil tepuk-tepuk kepala saya, dia bilang maafin ya. Ya udah buat kamu jengkel ya, maafin ya sama gini-gini ya. Terus saya bilang langsung kan luluh semua ya. Dan satu hal yang saya bersyukur adalah ketika ada hal yang salah, dia tidak pernah malu untuk say sorry. Begitu juga saya untuk belajar seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memilih responnya untuk mengeluh, ngomel, ngegerutu, ataupun komplain, yang terjadi adalah apa? Semakin parah situasinya gitu ya. Dan saya juga bilang iya, dalam hati saya juga, maksudnya saya juga salah gitu ya. Karena tidak jelas memberikan instruksi. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk hari ini kita belajar. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Janganlah bersungut-sungut. Artinya, yuk kita diajar untuk kita memilih, tidak perlu bersungut-sungut, tetapi lebih baik adalah bersyukur. Di dalam kisah Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bagaimana ada kisah tentang orang-orang yang tidak puas dengan upah yang diterima. Ngedumel ya, seperti itu, bersungut-sungut. Bahkan di dalam Matius 19 ayat yang ke-27 pun Petrus pernah mengeluh. Dia bilang, aku sudah berikan semuanya, aku sudah korbankan semuanya untuk mengikut Kristus, tapi apa yang aku dapat?
ada keluhan gitu ya. Jadi artinya setiap orang pasti di dalam hidupnya punya keluhan ketika sudah bayar harga tapi tidak dapat apa-apa. Tetapi Rasul Paulus gitu ya punya banyak alasan untuk dia ngomel, untuk dia ngedumel, untuk dia bersungut-sungut. Tetapi lihat menariknya bahwa untuk semua yang berkaitan dengan Kristus dia mengucap syukur. Di luar itu dia anggap sampah. Jadi bagi dia Kristus adalah sesuatu yang luar biasa dan alasan terbesar untuk dia bisa terus survive, alasan terbesar untuk dia tidak patah iman, alasan terbesar untuk dia terus melayani Tuhan. Kristus adalah alasan terbesar untuk dia bisa tetap berdiri teguh. Kristus adalah alasan terbesar untuk dia bisa bersyukur karena di luar Kristus adalah sampah. Itu menarik bagi saya. Kalau di dalam bahasa aslinya kayaknya lebih tajam lagi ya. Sampah itu kayak kotoran gitu. Sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang orang juga mungkin melihatnya juga gak mau. Di luar Kristus dia anggap itu sampah. Dan dia bersyukur untuk karya Kristus. Bapak Ibu kita akan sebentar lagi memperingati Jumat Agung dan Paskah. Apa yang kita bisa syukuri dengan karya Kristus di kayu salib? Apa yang bisa kita pikirkan untuk momen tersebut? Kita bisa bersyukur lewat apa? Kita mungkin bisa berkata, Tuhan aku bersyukur karena Engkau sudah mati bagi saya. Kita tahu bahwa perjalanan salib itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan salib adalah perjalanan kematian. Tetapi kematian itu yang membawa pada kehidupan. Saya dan saudara sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang tidak dia berikan, nyawanya aja dia berikan. Kita yang seharusnya ini sampah, kotoran, kita yang seharusnya ini adalah orang-orang yang harus dibinasakan, orang-orang yang tidak punya harapan, yang gak ada apa-apanya, yang dosanya itu yang harus mengalami maut itu, kematian itu. Tetapi kita yang harusnya dibunuh, tetapi kita dihidupkan. Kita yang harusnya menjadi kotoran dibersihkan. Kita yang tidak layak kita dilayakkan. Kita yang tidak berguna dibuat menjadi berguna, gak berharga dibuat berharga oleh Tuhan. Apa yang dia tidak kerjakan bagi hidup kita? Yang terbesar, nyawa dia berikan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi, perjalanan salib bukan perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang menyakitkan, perjalanan yang membawa kematian. Dan kematian Kristus menjadi kehidupan bagi saya dan saudara. Ya. Kita bersyukur lewat apa? Sekedar ucapan atau ada tindakan? Ya. Contoh sederhana. Kita kembali lagi ya pada orang-orang di sekitar kita. Saya ingat banget ketika Ibu Saud dan keluarga itu kena COVID. Dan yang masih bertahan cuman Pak Saud, nggak tahu kenapa juga nggak dikasih sakit ya Pak, puji Tuhan gitu ya. Dan bagaimana Pak Saud boleh mengerjakan banyak hal gitu ya, termasuk masak dan semuanya gitu buat keluarga. Ketika dia lakukan itu, saya saya tanya tuh ya sama Bu Saud, gimana Bu Saud makin cinta ya? Oh makin cinta, dia bilang gitu ya. Nah rasa syukur itu bukan hanya diperkatakan dengan ya saya sayang sama dia, tetapi ada tindakan, ya. Ada tindakan yang dilakukan. Pak Saud menunjukkan tindakan kasihnya, bukan hanya bilang, "Mah, aku sayang sama kamu," kepada anak-anak, "Papa sayang sama kalian." Tetapi ada tindakan yang nyata, ya, yang dilakukan. Memasakkan saat itu gitu ya. Waktu saya dengar itu ya, Pak Saud masakin, saya sempat mikir, wih rasanya gimana ya, enak banget ya dimasakin sama suami gitu ya. Nah
Itu kejadian sama saya. Waktu saya sakit kemarin sempat gitu ya. Biasanya kalau saya sakit itu, Welly itu sedikit apa ya, dia itu karena kan bukan bingung tapi khawatir, sebenarnya lebih khawatir kalau saya sakit, dan jadi dia teh nggak pengen saya sakit gitu ya. Jadi kalau sakit, tuh dia makannya yang teratur atau apapun lah gitu ya. Jadi saya bilang ya siapa yang mau sakit gitu ya. Nah sekali waktu ketika saya sakit kemarin itu, padahal sebenarnya saya masih bisa turun tempat tidur, tapi saya nggak masuk saat itu karena istirahat dokter. Tiba-tiba waktu saya tidur aja, panjang hari itu tidur, begitu bangun dia berkata, makan siang, makan dulu, saya mau turun menyiapkan makan, tapi dia sudah memasakkan buat saya. Ya, dia bawain ke kamar semuanya. Terus saya mikir dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong. Saya dalam hati saya, ini yang dirasain Ibu Saud gitu ya. Waktu dimasakin sama Pak Saud gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rasa syukur, rasa terima kasih bukan hanya ngomong. Waktu kita berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini gitu ya. Bilangnya terima kasih buat makanan ini, tapi makanannya nggak dimakan, nggak enak misalnya gitu ya. Nah rasa syukur adalah ketika kita bisa menikmati makanan yang tersedia, udah disediakan sama istri, udah disediakan sama orang tua. Jangan hanya ngomel, mah ini lagi misalnya ya, aduh ini lagi, bosen, pengennya kalau anak muda sekarang bener nggak, yang pengennya tuh yang apa sih, yang Kentucky gitu ya, yang yang fast food gitu ya, nggak salah juga gitu ya, tetapi tetap bersyukur, terima kasih, melihatnya adalah apa yang sudah dilakukan sehingga makanan itu tersedia dan kita bisa memakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga bicara tentang iman kita di dalam Kristus. Ketika kita berkata, Tuhan aku sayang sama Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Apakah hanya sekedar kita katakan atau kita lakukan dalam tindakan kita? Melalui mentaati apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya. Mari kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Dia lebih banyak memilih untuk bersyukur, melatih diri untuk bersyukur karena perlu latihan. Ya, untuk bisa memilih. Mengeluh itu, ngomel itu banyak banget alasannya. Maksudnya banyak alasan untuk kita bisa mengeluh, betul ya? Kayak yang tadi saya ceritakan ya. Gara-gara ketinggalan aja saya bisa ngomel gitu ya. Saya pikir oh ya benar ya, kalau emak-emak itu kalau udah ngomel itu nggak bisa berhenti gitu ya. Nah jadi ada banyak alasan kita bisa ngomel, bisa mengeluh. Tetapi jauh lebih banyak alasan untuk kita bisa bersyukur. Ya, dimulai dari hal yang sederhana, ya, dari orang-orang di sekitar kita. Bersyukurlah untuk mereka di dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk kita saat ini bisa ibadah di tempat ini. Bersyukurlah untuk tempat ibadah yang bisa kita nikmati. Dengan pekerjaan, bersyukurlah untuk pekerjaan yang masih bisa kita kerjakan, gitu ya. Saya selalu bercanda kalau sama tukang potong rambut misalnya di salon ya, ada Ibu Susan di sini. Saya suka bercanda gini ya, wih udah berapa kepala tuh dia pegang-pegang, udah berapa banyak ya, nggak semua orang bisa pegang kepala, bener nggak? Kalau tiba-tiba saya pegang kepalanya Alek gitu ya, mungkin Aleknya bilang apaan sih Mbak pegang-pegang kepala gitu ya. Tapi kalau tukang potong rambut mau dipegang, mau diuyek-uyek gitu ya, mau di kepalanya diginiin, nurut kan, nggak akan mungkin marah kan? Bersyukur ya Bu Susan bisa pegang banyak kepala. Ya, artinya ada hal-hal yang yang banyak yang bisa kita lihat, kita bisa bersyukur untuk itu, hal sederhana ya. Tapi terlebih kita mau bersyukur menjelang Jumat Agung ini, Paskah ini, kita mau kembali lagi melihat ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang hanya tenaga, tetapi apa yang sudah bisa kita buat menjadi satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan bahwa perjalanan salib adalah perjalanan yang luar biasa. Dan biarkan kami boleh tetap melihat bahwa apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Biarkan kami boleh menghargai itu Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk karya-Mu
dan akan terus bersyukur sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kami mau menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Untuk darah yang sudah tercurah, untuk nyawa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan biarkan kami boleh bersyukur melalui kami bisa belajar mentaati apa yang Tuhan mau kami kerjakan melalui kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kami untuk mengasihi sesama kami, dimulai dari keluarga kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh bersyukur karena Tuhan memberikan mereka dalam hidup kami. Biarkan kami boleh memilih untuk hal-hal yang baik dari keluarga kami, bukan hanya melihat hal-hal yang buruk. Kami bisa memilih untuk mengambil keputusan yang baik karena kami tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami para suami biarkan boleh lebih menghargai istri, begitu juga istri boleh lebih mengasihi suami, anak-anak boleh lebih mengasihi orang tua, begitu juga sebaliknya orang tua mengasihi anak-anak melalui setiap hal yang bisa dikerjakan. Bukan hanya menuntut tetapi kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah atas menempatkan mereka dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia boleh memilih untuk bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak bisa, yang seharusnya tidak bisa membuat dia bersyukur. Tetapi biarkan kami belajar Tuhan, memilih untuk berterima kasih dan kami memikirkan hal-hal yang baik. Seperti kebenaran firman Tuhan berkata, semua yang baik, semua yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, biarkan kami bisa memikirkan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita selalu diperhadapkan antara bersyukur dan bersungut-sungut. Dua itulah pilihannya, tidak ada yang netral di situ ya. Terima kasih Bu Ade. Kita diingatkan kembali supaya kita belajar untuk melihat hal-hal yang bisa kita syukuri, walaupun kadang mungkin sulit juga gitu ya. Tapi kita wajib melatih diri untuk menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Siapa yang bertugas, saya persilakan. Kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu berkata, maaf, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa
sama doa syafaat. Warta dulu ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Ade atas firman Tuhannya, supaya kita nantiasa bersyukurlah ya atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kan, walaupun si istri suka cerewet, walaupun si suami suka ini, kita bersyukurlah Tuhan telah memberi pendamping kepada kita masing-masing ya. Ya, Ibu Mei senyum-senyum. Ya, balik. Disyukuri Bu. Ya, kita akan. Iya ya, ya kita bersyukurlah. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada saat ini. Ya, persembahan kita adalah 370.000. Terima kasih yang telah memberi persembahan. Tuhan memberkati setiap pemberian yang diberikan ya. Sehingga Tuhan juga yang membalas setiap persembahan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kita. Juga kita doakan juga ini yang berulang tahun tanggal 9 dan juga 11 sudah lewat ya, Ibu Yopi dan juga Haga. Ya, Haga, keberapa Haga? Oh 19 ya, 19 tahun sudah dia lalui ya, kebersamaan dengan orang tua ya, seperti tadi firman Tuhan ya. Terus pengkhotbah untuk ini pelayanan Jumat Agung ya, kita tetap beribadah di tempat ini untuk Jumat Agung. Kita persiapkan hati kita, kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus telah datang, dia menanggung setiap penderitaan. Kita terus Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita kasih waktu untuk datang beribadah ya. Ya ini tetap kita lakukan juga perjamuan kudus ya untuk jemaat. Ya semua ada di sana. Worship leader Ibu Ros ya, ya supaya siap di sana. Ibu Ros dan juga ya terus Ibu Olsia dan juga hari Minggu. Kita untuk jadwal pelayanan ibadah Paskah Gereja Metodis tanggal 31 itu Pendeta Dr. Aaron Yorsi Hombing ya. Dan juga yang mimpin itu Bu Ade, Ibu Mei dan juga Saudara Natalia pulang kayak. Ini ada pelayanannya juga warta Pak Pendeta Nelson Ginting ya. Masih ada. Ya tetap kita juga mendengarkan khotbah Pak Yopi dan juga sudah ada sebenarnya di grup ya. Kita kapan saja kita bisa mendengarkan, dan juga kita juga bisa mendengarkan juga di Radio Cepi ya, setiap minggu pukul 6. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, Kota Bandung, cuaca ekstrim ya, bencana alam ya, Gereja Metodis Injili, Menara Pengharapan, pelayanan perhamba Tuhan, pelayanan Pendeta Nelson Kekuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pendeta Pak Yopi dan Ibu juga, kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Alek, Michael dan juga yang jemaat yang sakit. Ada lagi yang mau didoakan? Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Pada siang hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh Tuhan materaikan di dalam hati kami, sehingga itu terus Tuhan memimpin perjalanan hidup kami, sehingga terus Tuhan menerangi langkah-langkah kami kemanapun kami pergi Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kami dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah Tuhan senantiasa firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia Tuhan, sehingga terus dia mengalami sukacita karena di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati suami, biarlah Tuhan memberkati juga anak-anak, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan mereka. Berkati pelayanan mereka senantiasa. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dari presiden sampai bawahannya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka memerintah dengan adil Tuhan. Memerintah juga dengan bijaksana, ya, supaya mereka juga kerinduan kami, mereka juga takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh pemerintahan Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk presiden yang baru. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan. Pada saat ini banyak masalah dan juga kasus yang terjadi. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatunya Tuhan akan menolong, karena Tuhanlah yang memilih pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan. Berikan kepada mereka kebijaksanaan Tuhan. Karena itu kami serahkan pemerintahan presiden yang baru hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk juga mendoakan juga jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Walaupun terus kami doa, walaupun sudah lewat, kami terus doakan. Berikan kepada mereka hikmat yang daripada Tuhan. Berikan mereka pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mempunyai hatinya bijaksana Tuhan. Mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka terus Tuhan hidup di dalam Tuhan. Menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk yang sakit. Kami juga doakan untuk Pak Yopi yang dalam pemulihannya kemarin jatuh. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga dia tetap semakin hari semakin sehat Tuhan. Berikan panjang umur kesehatan. Juga Ibu Tuhan berkati juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Olsia. Kami juga berdoa untuk Pak Alek. Dan juga berdoa untuk juga yang lain. Biarlah Michael juga Tuhan kami doakan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, yang menjamah mereka, sehingga mereka juga mengalami pemulihan dan juga kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga terus hari demi hari Tuhan berikan kepada mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk juga Bapak Nelson Tuhan yang rindu terus melayani nantinya ke Kuningan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, supaya jemaat-Mu yang ada di sana yang pernah dilayani, biarlah Tuhan juga memberikan pertumbuhan iman kepada mereka Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka terus mempertahankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang pelayanan, mungkin di pedalaman, di kota, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Karena itu kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Biarlah persembahan ini terus supaya boleh Tuhan senantiasa dipakai untuk pelayanan di gereja maupun dimanapun, sehingga sungguh-sungguh persembahan yang diberikan Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga senantiasa Tuhan juga yang menolong setiap bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini, yang banjir dan juga gempa bumi, bahkan juga yang
mengalami peperangan Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga di saat-saat mereka menderita, di saat-saat mereka kesulitan, mereka boleh mengingat Tuhan, sehingga mereka boleh berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap orang yang mengalami penderitaan melalui perang dan juga bencana, kami serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami pada minggu ini. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah akan terus melingkupi engkau, menghangatkan engkau ketika engkau berjalan, ketika engkau bekerja, ketika engkau mengerjakan banyak hal. Dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib menjadi bagian yang akan menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan engkau bahwa engkau tidak sendiri, engkau berharga, engkau luar biasa, dan engkau adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia atas penebusan di kayu salib. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus membuat engkau boleh terus bersuka cita, bersyukur untuk setiap fase hidupmu, dan kiranya penghiburan itu yang akan terus mendampingi engkau sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami sejak kami memulainya sampai kami mengakhirinya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan terima kasih untuk semua yang kami bisa lakukan, yang bisa kami dengarkan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan mengantarkan kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat, dan betul bahwa kami berharap agar datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia ini lebih lagi, dan biarlah jadi kehendak-Mu dalam setiap orang, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami di gereja ini sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami di dalam hidup kami jadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Minggu, Bapak Ibu dimanapun Minggu, Bapak Ibu berada. dikasih di Tuhan. Tuhan memberkati kita Jangan semua. lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.